Polda Sumsel berikan keterangan resmi terkait kasus oknum polisi yang melakukan penembakan dan penusukan terhadap 2 debt collector. Reporter Salim dari Investigasi Bayangkara Indonesia melaporkan berita Polda Sumsel memberikan keterangan resmi terkait kasus oknum polisi yang melakukan penembakan dan penusukan 2 debt collector yang telah mencemarkan institusi Polri. Keterangan resmi kasus tersebut disampaikan langsung Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Sunarto bersama Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar Reksowijojo kepada awak media. Dan perwakilan dari Paminal Propam Polda Sumsel, Minggu 24 Maret 2024 sore. Berikut penjelasannya. Menyangkut terkait dengan sudah beberapa kali terjadi mengambil alihan secara paksa terhadap barang atau objek yang terkait dengan menunggak dan lain sebagainya. Ini cukup merasakan masyarakat, ya. Cukup merasakan masyarakat karena tidak ada kepastian. Mobil diambil paksa, dirampas, kemudian barang-barang yang ada di mobil itu mungkin tidak terkait dengan yang ada dalam perjanjian jual beli misalnya, dan itu tidak ada jaminan kapan akan bisa kembali. Sudah salah, kemudian menimbulkan masalah baru. Jadi ini juga bentuk peringatan bagi perusahaan-perusahaan finansial yang kemudian berkaitan dengan pekerjaannya yang demikian, debt collector, untuk menjalankan pekerjaannya sesuai aturan hukum. Tidak kemudian melakukan hal-hal yang tadi Pak Dirkrim sampaikan, arogan, kemudian dengan upaya paksa. Sebagai gambaran rekan-rekan, tadi saya sempat ketemu dengan saudara FN. Mengapa dia lakukan hal itu? Yang pertama dia lakukan adalah untuk melindungi keselamatan keluarganya. Jadi ada istri dan anaknya 2 orang yang kala itu dihadang oleh 12 orang yang diduga debt collector tadi, dengan menggedor-gedor kaca mobil, kemudian memaksa untuk meminta kunci mobil dan memaksa keluar, sehingga kemudian ada upaya untuk bagaimana melindungi keluarga dari yang bersangkutan. Ya, ini menjadi perhatian kita semua untuk terutama tadi kita sebutkan pihak finansial dan yang lainnya untuk bekerja sesuai dengan koridor, bahwa harus melalui proses pengadilan itu harus dilakukan, kemudian tidak dengan upaya paksa dan upaya yang melawan hukum. Kiranya demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Jadi untuk pemeriksaan yang para pelaku debt collector itu kan menunggu 2 yang masih di rumah sakit ini, gimana yang selanjutnya pemeriksaan? Kan 12 orang, yang di nama 2. Untuk yang lainnya kita lakukan pemeriksaan juga sama, tapi kita juga menunggu pemeriksaan dari Propam, di Propam ini. Ini nanti kita selaraskan. Yang pasti yang ada di sana, anggota kami lagi bekerja di lapangan ya, untuk mengambil alat bukti yang ada di TKP untuk membuat jelas suatu peristiwa pidana. Ya. Hadir mengenai barang bukti tadi kan sudah memberikan pakaian dan juga sampur. Untuk pistolnya belum ada. Itu gimana Pak? Informasi pistolnya menurut pengakuan Aibtu FN dibuang di Sungai Lais. Di mana Pak? Di mana? Musinam, di Musinam. Musinam ya? Ya, di Musinam dibuang. Karena itu diduga, ya, ini diduga airsoft gun gitu. Untuk senjata tajamnya sudah diserahkan, termasuk juga kalau mobil sudah diamankan ya, itu sebagai barang bukti juga. Itu pelannya palsu Pak?
Untuk platnya ya tidak sesuai dengan mobilnya. Untuk platnya kan kami menelusuri kepada pengendalian. Nanti kami juga akan menelusuri terkait dengan proses fidusianya. Maksudnya prosesnya saja. Kalau terkait dengan pasal-pasal yang di dalam undang-undang fidusia itu bukan kewenangan dari umum. Kalau memang di situ ada pasal bahwa mobil tersebut sudah dipindahtangan dijual tanpa izin dari pihak leasing, itu ada pasal-pasal 36. Itu kewenangannya di Reskrim. Kami nanti kepada fokus kepada tapi kami mau itu akan kami telusuri juga. Kalau status FN-nya sendiri ini lagi proses pemeriksaan. Nanti pada saat pemeriksaan masih sebagai saksi, baru nanti kita apabila kita bukti kita belakang kita naikkan untuk tahap pertama bersama. Izin Pak, kan tadi disebutkan bahwa ada indikasi pelanggaran etik. Konsekuensi paling beratnya yang bakal diterima sama bagaimana aturan kalau kode etik yang memang sudah diatur mulai maaf sampai dengan tidak menghormat. Namun nanti itu berproses ketika di pengadilan komisi kode etik yang memutuskan. Tugas kami dari Propam adalah memeriksa dan menuntut ya sekuat-kuatnya sesuai dengan bukti dan alat bukti yang kami temukan kami ada di persidangan. Ya. Ada 4 hal di dalam peristiwa ini. Yang pertama adalah hubungan keperdataan ya, antara kedua belah pihak, baik leasing maupun pihak penerima jaminan fidusia. Yang kedua, adanya upaya pengambil alihan barang jaminan fidusia secara dengan tindakan kekerasan. Yang ketiga, terkait dengan perkara adanya pengancaman. Yang keempat, adanya perkara perlawanan dari penerima penjamin fidusia terhadap debt collector. Nah, perkara ini yang jadi inti poin dari kasus tersebut yang saat ini sedang juga kita tangani. Ya. Kami minta doanya semoga perkara ini penanganannya bisa lancar, terungkap semua, dan juga hal-hal penyimpangan atau kegiatan ilegal yang dilakukan oleh pihak lain itu juga bisa terhenti ya. Karena banyak masyarakat juga yang merasa dizolimi, merasa dirugikan karena aturan-aturan sudah mengatur sedemikian rupa sehingga tidak ada hal-hal yang bisa terjadi sekarang. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Pak Kabid Humas, Pak Kabid Propam, rekan-rekan Satgas. Hari ini kita update progres dari penanganan laporan polisi terkait dengan penganiayaan antara F2FN terhadap debt collector saudara Robert dan saudara Dedi. Seperti disampaikan oleh Bapak Kabid Humas bahwa tadi jam 9 untuk F2FN telah menyerahkan diri ke Polda Sumsel ya, dengan dikawal dari personil Intel dan Reskrim Polres Lubuk Linggau. Tentunya ini merupakan perkembangan yang cukup baik, yang mana dari bersangkutan nanti kita akan memperoleh informasi-informasi terkait dengan kejadian yang terjadi pada hari Sabtu siang hari di PS Mall. Nah, untuk diketahui bahwa saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, ya, karena yang bersangkutan adalah anggota Polri, maka pemeriksaannya sedang dilakukan oleh Bid Propam. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum terkait dengan laporan polisi yang sudah dibuat, baik itu laporan polisi yang dibuat oleh dari pihak
debt collector ataupun dari istri yaitu FN. Tentu ini dua hal yang sedang kami tangani nanti berdasarkan alat bukti dan fakta di lapangan yang sudah kita kumpulkan. Nah, ini akan kita sampaikan hasilnya berikut nanti ya, setelah kita sudah mendapatkan secara maksimal. Kemudian untuk diketahui oleh rakyat semua bahwa kalau kita terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 nomor 2, di mana apabila pihak debt collector terjadi prestasi terhadap jalannya pembayaran kredit dari kendaraan bermotor, maka boleh menyampaikan dengan secara persuasif, gitu ya. Maksudnya tidak arogan, tidak menggunakan ancaman kekerasan, tidak menggunakan hal yang bersifat kekerasan, menyampaikan dengan baik, tentunya. Nah, apabila si pihak debitur ataupun yang menguasai kendaraan tersebut tidak membayar, maka bisa mengajukan eksekusi ke pengadilan. Ya. Jadi tidak dengan pengambil alihan secara paksa di jalan, tempat umum atau hal lain sebagainya. Ya, ini harus diketahui oleh seluruhnya. Dan bagaimana masyarakat yang mengalami hal seperti itu, silakan nanti masyarakat melaporkan. Syukur-syukur bisa divideokan. Sekarang ini kita sudah baik daftar video. Nah itu seperti itu. Kemudian terkait dengan saat ini seperti yang kami sampaikan bahwa ya, nanti Pak Kabid Humas bisa menambahkan pemeriksaan dilakukan oleh Kabid Propam terkait dengan pelanggaran kode etik dan disiplin terhadap M2FN. Nah, kami nanti khusus terkait dengan penganiayaan, baik itu penganiayaan yang dilakukan oleh M2FN dan diduga ya M2FN ataupun yang diduga dilakukan oleh debt collector yang pelapornya istrinya M2FN. Jadi kami melakukan secara berimbang. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait update. Selanjutnya saya sampaikan kepada Pak Kabid Propam untuk menambahkan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Seluruh rekan media, untuk kami dari Propam berdasarkan kewenangan undang-undang kami adalah memeriksa terkait dengan pelanggaran perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, bagaimana yang sudah dirilis kejadian tersebut, dan yang bersangkutan jadi disampaikan memang sudah menyerahkan diri ke Propam. Kemudian sekarang sedang kami lakukan pemeriksaan dan sudah kita temukan juga barang bukti berupa mobil kemarin yang di TKP, Pansa, kemudian sangkur, ya, bukan sangkur ini, tapi sangkur yang juga terhubung, jadi juga STNK daripada kendaraan tersebut sudah ada tanda kami. Dan kejadian seperti yang sudah terjadi sudah diakuinya juga sebagai yang bersangkutan. Memang perbuatan tersebut dilakukan karena memang kondisi daripada anggota tersebut panik ya, karena menghadapi 12 orang tentunya yang belum tentu juga dikenal oleh dia ya, yang berusaha untuk mengambil kendaraan yang dia gunakan yang porsinya nanti akan ditangani oleh seksi terkait dengan kredit atau fidusianya. Namun dari aspek pelanggaran yang kami tangani, menurut pemeriksaan awal telah terbukti bahwa personel tersebut melanggar kode etik ya, terkait dengan pelanggaran kelembagaan, kemudian juga etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Sementara yang bersangkutan masih kita proses ya, dan tentunya nanti akan kita lakukan pengamanan dalam rangka patsus ya, patsus dalam patsus
dan juga akan kita koordinasikan juga dengan Reskrim untuk tidak lanjut proses pidana. Demikian dari saya, terima kasih. Kalau pansus maksimal itu 30 hari. 30 hari. Pak Kabit, sedikit rekan-rekan ya.